Oke, halo Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di Genu ID ya. Seperti biasa, kita akan membahas indeks kita, pergerakannya hari ini seperti apa, menu buy close yang saya berikan maupun menu buy close yang saya berikan hari ini. Saya akan berikan trading plan-nya. Walaupun tadi saya sudah share trading plan saya di grup umum juga ya. Jadi semua yang saya berikan itu saya berikan trading plan-nya supaya teman-teman bisa tahu saham ini beli jika turun beli lagi di mana, jika sudah nggak bagus SL-nya di mana. Itu saya berikan secara gratis kalau untuk menu buy close ya. Itu juga saya berikan untuk grup umum itu Senin, Rabu, Jumat ya. Senin, Rabu, Jumat 3 hari saja dalam seminggu. Tapi kalau grup rekomendasi itu saya setiap hari memberikan menu buy close, menu scalping juga setiap hari, menu swing jika ada yang bagus saya akan berikan ya. Untuk indeks kita, oke kita bahas untuk indeks kita dulu seperti apa ya. Sudah saya bilang indeks kita masih sangat-sangat oke. Kemarin kan sempat turun tuh. Saya bilang masih oke, bakalan naik lagi. Hari ini naik ya. Ya 7.000 tes dulu lah ya. 7.000 tes dulu jebol mah ke 7020 dulu ya. 7020-nya kuat, lanjut kalau nggak kuat mungkin akan koreksi dulu. Ya koreksi sehat di 6950, 6920. Intinya indeks kita masih sangat-sangat strong uptrend ya. Dikawal saja, ini masih sangat-sangat oke ya. Nggak usah panik-panik amat. Turun mah wajar lah. Candle candle ada merah hijau mah wajar. Tapi kalau Anda tahu analisa ya Anda nggak akan panik lah ya. Oke, mungkin saya akan sedikit men-share rekomendasi saya yang kemarin saya berikan di grup rekomendasi ya. Grup umum saya tidak berikan kemarin, saya hanya memberikan di grup rekomendasi. Ini bentar saya share dulu apa yang saya berikan ya. Ini tanggal 15 Maret ya kemarin. Sekarang kan tanggal 16. Ini kemarin tanggal 15 Maret jam 2:14 saya berikan menu buy close ya, beli saja Indi di 2160, LSIP di 1340 ya. Indi sempat turun ya, kita beli di 2160, dia sempat turun ke 2120 malahan pas kita beli. LSIP juga sama ya, kita beli di 1340, turun sempat di 1300 ya. Tapi nggak apa-apa, santai saja ya. Pas kita beli turun, tapi kalau yang dapat di bawah harga ini ya cuannya, kalau cuannya berkali-kali lipat. Tapi kalau ini standar pembelian kita ya, ini batasnya. Kalau dikasih murah ya ambil saja, nggak usah takut, ambil saja. Kalau untuk menu buy close ya, ini saya berikan menu buy close dan saya berikan plannya seperti ini. Untuk menu buy close yang saya berikan di grup rekomendasi kemarin tanggal 15, ini tanggal 15 Maret itu saya berplan untuk Indi ya. Ini jelas plan untuk Indi. Jika belum naik ya, jika belum naik average-nya di 2000 sampai 2060 ya. Itu plannya kalau belum naik. Tapi kalau sudah naik, targetnya jelas TP1 2190, 2230 ya, TP2 di sini. Lalu untuk LSIP juga sama. Jika belum naik, boleh tambah muatan di 1250 sampai 1280. Jika jika turun di bawah 1220 itu stop loss. Untuk TP pertamanya di sini 1365, 1380. Oke ya, untuk plannya seperti itu yang saya berikan kemarin untuk grup rekomendasi. Jadi plan seperti ini kalau teman-teman masuk grup rekomendasi akan diberikan seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke chart ya. Kita lihat apakah naik ya. Pertama untuk Indi hari ini naik nggak? Ya kita beli kemarin ya 2160 ya, kita beli di 2160. Closing malah di kemarin sempat di bawah ya. Closing kemarin sempat di 2150 kalau salah. Ya, kita ukur ya, ukur kenaikan dari harga beli kita paling atas 2160 ya. Kita lihat cuannya berapa hari ini naiknya, ya lebih dari 3%, hampir 4% sebenarnya. Ya, closingnya saya kalau nggak salah 2230 ya. Ya sekitar 3% sampai 4% lah ya. Cuan untuk Indi. Ya sudah melewati target saya. Target saya sehari 1,5% sampai 3% saja itu target TP pertama. Tapi kalau TP kedua yaitu di atas 3% pastinya. Ya, untuk Indi sudah cuan ya. Anda beli kemarin cuan hari ini dapat 3% ya. Lumayan ya. Udah bersyukur banget, udah puji Tuhan banget dapat 3%. Lanjut
Dan saya berikan LSIP juga ya. Saya berikan dua saham untuk dibeli kemarin sore. Untuk teman-teman grup rekomendasi, LSIP juga naik ya. LSIP kita beli di 1340. Kalau nggak salah 1340 ya. Tadi ya 1340. Bentar saya lihat dulu, takutnya salah ya. Takutnya saya kurang-kurangi lagi belinya. Ya 1340 tadi kemarin kita belinya di sini. Closing juga tetap di 1340. Oke, kita lihat kenaikannya hari ini. Sama, lebih dari 3%, malah melewati 4%. Ya, lewat dari 4% malahan LSIP hari ini, yaitu sudah melewati, mungkin sudah masuk TP2 saya ya, TP1 ya, sekitar 3%-an. Ya, Anda sudah cuan juga LSIP. Ya, jadi kalau yang sudah cuan seperti ini, kalau memang dikawal, biasanya saya suruh jual dulu 50% di TP pertama, sisanya dikawal di modal. Ya, biasanya seperti itu. Jadi, kalau teman-teman beli, biasanya saya suruh jual dulu di TP1. Kalau memang penasaran mau dikawal lebih tinggi lagi, ya jual 50% muatan, 50% dikawal di harga modal. Jadi kalau dia turun pun, Anda tetap cuan, karena Anda sudah jualan 50%. Tapi kalau udah naik lebih tinggi, Anda masih ada muatan 50%. Itu namanya dikawal pakai trailing stop, bukan kawal nggak ada plan. Itu bukan kawal namanya. Anda cuma berharap naik tinggi, nggak ada plan. Kalau turun nggak ada plan. Ya. Oke, hari ini saya memberikan menu buy close. Saya juga berikan di grup umum maupun grup rekomendasi, yaitu Aldo. Ini menu buy close hari ini ya saya berikan. Aldo sama saya berikan di 1110, closingnya juga tetap di 1110. Ya, target saya yang udah saya berikan juga sih di grup umum juga. Saya ada share juga plan saya. Untuk area TP pertama di 1125 sampai 1135 ya, itu sekitar hampir 3%. Kalau TP pertama, kalau TP kedua dia bisa beli 1130 1135, berpotensi untuk ke 1145 sampai 1185 ya. Intinya kalau sudah cuan silakan jualan ya. Itu TP pertama saya di 1125 sampai 1135 ya, itu TP pertama. Ya, paling kalau memang sudah naik silakan jualan ya, nggak usah greedy amat. Ya kalau mau greedy dikawal di modal. Kalau nggak bisa kawal jual saja di harga TP paling rendahnya di 1125. Anda juga tetap cuan kok, pasti cuan. Ya, kalau Anda jualan. Kalau Anda nggak jualan ya enggak, Anda nggak gimana cuan, Anda jual aja enggak gitu kan. Untuk BEVIC ya. BEVIC pas saya berikan di 156 ya. 156 turun ya. Turun, sempat turun di buy kedua saya sudah share juga. Average jika turun langsung average di 145 148. Ya, dia sempat turun sampai ke 146. Ya. Dia sempat turun 146. Ya, teman-teman sudah average ya. Kalau beli di 156, Anda average saja di 147. Itu harga rata-rata Anda ada di 151. Ya, harga rata-rata Anda sekarang ada di 151. Otomatis closing di 150 ya. Closing di 150, Anda tidak jauh berbeda dengan harga closing hari ini ya. Anggap saja kita di 151 deh ya. Plan saya besok semoga bisa naik di 154, 154, 153, 153 sampai 156, itu sudah lebih dari cukup. Itu 3% ya. Ya, sudah lebih dari 3%. Ya, intinya TP pertama bisa di 154 sampai 156 ya. Itu TP pertama, kalau bisa beli 156 dia akan lanjut naik sampai 158 sampai 160-an ya untuk BEVIC. SL-nya di mana? SL-nya di bawah 140 ya. Tadi kalau untuk Aldo SL-nya di bawah 1000 ya. Kalau BEVIC SL-nya di bawah 140, kalau Aldo SL-nya di bawah 1000 ya. Seperti itu plannya untuk Aldo dan BEVIC. Semoga besok diberikan kemudahan untuk bisa langsung cuan ya. Oke, lanjut ke saham-saham yang di request ya teman-teman. Saya langsung saja ya. Ini cepat saja ya. Untuk analisa Elsa.
Elsa masih belum oke, dia masih sideways di bawah dengan area support ada di 280, 290, resisten ada di 300. Resisten kuat di 300 sampai 310. Itu resisten kuat. Ya. Kalau dia belum bisa break 310, Elsa belum oke, ya. Support kuat di 280 untuk sekarang. Posisinya lagi sideways di area-area bawah untuk sekarang ya. Belum downtrend tapi dia masih di persimpangan bawahnya ya. Lanjut ke Omre. Omre oke. Ini benar nih. Kok enggak bagus. Chartnya enggak jelas ini. Chartnya enggak jelas. Lebih baik kalau saran saya ini pasti enggak terlalu liquid ya. Ya resist 950, support 900 ya. Resist 950, support 900 untuk Omre. Kalau ditanya oke ya, posisinya lagi di atas sih. Cuma ya kalau saran saya ya lebih baik nggak usah terlalu dibeli lah saham-saham yang nggak liquid begini ya. Kalau bisa dihindari saja, apalagi Anda masih pemula ya, bahaya. Lanjut ke SMMT. SMMT masih oke ya, masih posisinya masih fase di atas dengan titik support ada di 720 sampai 700. Selama dijaga di 700 sebenarnya SMMT masih oke, apalagi masih bertahan di atas 720. Posisi masih bisa naik, mungkin mengetes area 780 sampai 800 itu resisten kuat dari SMMT. Ya posisinya lagi sideways di atas, ya cukup masih oke lah. Lanjut TINS. TINS masih oke. Ya, belum jelek-jelek amat, ini masih oke. Ya, selama bertahan di atas area support dia, bentar. 1550 ya. Selama dia bertahan di 1550, TINS masih oke, masih bisa mantul, mungkin tes lagi ke 1600, kalau bisa break mungkin akan ke 1260 sampai 1680 ya untuk TINS. TINS posisinya masih oke selama tidak jebol lebih dari 1520 ya. Tapi lebih aman bertahan di 1550-nya untuk TINS. Oke, lanjut bull. Bull. Bull masih uptrend sih ya, masih uptrend selama bertahan di atas 150, 152 masih uptrend, resisten ada di 162 sampai 166. Posisinya masih oke, masih uptrend. Untuk bull lanjut ke Antam. Antam. Antam masih oke ya, masih oke. Masih menarik buat saya ini masih cukup menarik ya. Apalagi masih mantul-mantul di area 2320, 2350-nya masih oke, masih bisa mantul, kemungkinan ada potensi ya tes lagi ke 2420 sampai 2450-nya. Kalau bisa break 2450, Antam akan lanjutkan kenaikan sampai ke 2500-an sampai 2600. Itu resisten terkuat Antam di 2600. Tapi untuk sekarang resisten yang harus jebol kalau memang mau lanjut uptrend atau melanjutkan kenaikan lebih ringan, itu harus jebol 2450-nya. Tapi kemungkinan akan retest ke 2420 sampai 2450-nya. Ya, kalau bisa break 2450, saran saya masih bisa di hold, apalagi Anda sudah ambil di bawah ya. Kalau sudah bisa break, kalau nggak bisa break ya kalau mau TP ya TP ya. Untuk area support selama bertahan di 2300, Antam masih oke lah ya. Tadi sempat turun di bawah 2300, dia hanya retest, habis itu mantul lagi ya. Berarti masih oke. Masih ada tanda-tanda untuk reversal untuk kembali naik untuk Antam. Lanjut ke Indi. Ya ini saya jelaskan secara teknikal ya. Untuk Antamnya, lanjut ke Indi. Indi kan udah saya bahas, Bos. Ya, ini kan menu buy close kita tadi. Ya, mungkin masih ada yang hold ya, masih ada yang penasaran. Ya, tes dulu lah. 22 2250, 2280. Support ada di 2000 ya. 2200 saja dikawal. 2180 sampai 2200 itu support dia. Kalau tanya uptrend, dia belum uptrend, dia masih sideways di area bawah sih, nggak bau-bau banget, dia masih di persimpangan lah ya untuk Indi, dia masih sideways di persimpangan ya. Kalau sudah cuan ya dikawal saja, kalau belum cuan ya semoga bisa rebound lebih lebih naik lagi, apalagi bisa jebol 2400-an
itu Indi bisa fase kembali uptrend. Tapi kalau nggak bisa jebol 2400-nya mungkin dia akan hanya sideways saja ya. Lanjut ke Amar. Amar, bentar. Amar, oke ya, mulai uptrend ya. Ya, kalau apalagi masih bertahan di atas 390 sampai 400, Amar masih bisa uji, mungkin tes lagi ke 416, 420 dulu. Kalau bisa konfirmasi break 420 akan lanjut ke 428 sampai 432-nya ya. Kalau ditanya uptrend, dia baru mulai untuk mencoba uptrend untuk Amar ya. Lanjut ke nasi. Nasi masih sideways di bawah, ini benar-benar sideways di bawah dengan titik support paling kuat ada di 300. Untuk sekarang support dia ada di 320, 310, resisten ada di 300, bentar, 330 sampai 340 itu resisten kuat dari nasi. Posisinya lagi sideways di bawah. Lanjut ke PTPP. PTPP sebenarnya dibilang jelek belum, dia masih mantul ya, dia masih mantul area support cukup kuat di 980-nya ya. Tapi akan lebih bagus kalau bisa break lagi di atas 1000-nya. Kalau bisa break di atas 1000 potensi masih bisa ke 1030 sampai 1050 ya. Untuk PTPP posisinya sebenarnya masih cukup oke ya selama tidak turun lebih dari 980. Ya, kalau dia masih bertahan di atas itu, dia masih ada kemungkinan untuk kembali naik ya untuk PTPP. Lanjut ke ECMA. SMA oke ya sudah mulai ada tanda-tanda ya dia sekarang lagi buat base ya, lagi buat base persimpangannya ada tanda-tanda bagus lah karena dia downtrend ya, dia sekarang sudah mencoba untuk membuat base untuk ke atas ya, ada tanda-tandanya tapi ya dia masih alot lah ya karena belum jebol 270-nya. Area support sekarang ada di 240. Kalau turun lagi di bawah 240 dia tidak jadi uptrend ya. Tapi kalau masih bertahan apalagi masih bertahan di atas 250, dia ada tanda-tanda untuk uptrend ya. Dia ada tanda-tanda untuk ke sana tapi belum konfirmasi karena dia lagi buat base di persimpangan ya antara dia mau naik atau turun. Kalau dia mau naik benar-benar konfirmasi dia harus break di atas 270. Tapi kalau dia downtrend dia akan turun di bawah 240 itu tidak akan terjadi konfirmasi kembali uptrend ya karena dia akan turun lagi. Kalau dia turun di bawah 240. Tapi kemungkinan menurut saya dia masih bertahan di atas 250 itu masih oke untuk SMA. Ada tanda-tanda untuk kembali uptrend ya. Apalagi bisa break di atas 270-nya. Lanjut ke Traja, TRJA ya. Maaf bukan Traja, TRJA. Oke ya, wah ini sudah cukup tinggi ya. Kadang-kadang ini ada orang yang akan melakukan take profit. Resist sekarang di 650, support kawal saja di 600 ya. Kalau jebol 600 hati-hati kemungkinan turunnya bisa langsung ke 550 ya. Intinya kawal saja di 600-nya ya. Jangan terlalu paksa di hold kalau memang sudah cuan ya, kawal saja di 600. Kalau sama di atas 600 Anda mau kawal silakan apalagi kalau Anda sudah di bawah. Ya, ini otomatis kalau yang ambil saham ini pasti sudah pada ambil di bawah. Ya, kemarin kita juga sudah ambil di bawah, tapi sudah TP. Ya, kalau yang teman-teman sudah hold, kalau saja di 600-nya. Ya, kalau jebol 600, takutnya dia langsung turun ke 550. Ya, biasanya seperti itu. Ya, itu karena support yang belum diuji di 550. Jadi 600-nya dipantengin saja lah. Resisten ada di 650 untuk sekarang, untuk TRJF. Posisinya sangat uptrend ya, tapi kemungkinan biasa akan terjadi take profit ya, taking profit ya biasanya terjadi karena sudah naiknya lumayan tinggi karena nggak mungkin saham itu naik terus ya. Dan juga Pigas, Pigas ya masih sideways dibilang uptrend belum, dibilang downtrend juga tidak ya, dia masih di persimpangan lah untuk Pigas, apalagi sekarang masih bertahan di 1380 ya, lebih menarik kalau dia bisa bertahan di atas 420-nya ya. Kalau bisa break 420 kemungkinan Pigas
tes ke 440 sampai 460-nya ya. Posisi Pigas masih sideways di persimpangannya, belum uptrend dan belum downtrend ya. Dia masih konsolidasi lah di persimpangan itu untuk Pigas. Lanjut ke CPRO. CPRO posisinya udah kurang menarik ya, karena sudah agak di persimpangan ke bawah ya, agak persimpangan ke bawah. Hati-hati, batasi resiko di 86 saja. Kalau jebol 86 kemungkinan tes 84 sampai 82. Apalagi kalau break di bawah 82 itu sudah bisa konfirmasi downtrend lagi. Tapi kalau mau uptrend dia harus break di atas 96. Ya, kalau tidak break di atas 96, CPRO belum bisa dikatakan uptrend ya. Untuk sekarang area support yang masih oke di 86. Tapi kalau jebol kemungkinan akan ke 82 sampai 84 ya. Hati-hati kalau break di 82 itu bisa konfirmasi downtrend. Ya, untuk CPRO posisinya lagi di persimpangan ya. Oke, terakhir saham food. Food. Ah ya, apaan ini? Aduh, saran saya sih ini, bentar ya, saya lihat di Mirai bentar. Ini sahamnya kacau banget. Ya, candlenya apa? Bentar, saya lihat dulu. Bid overnya pasti nggak jelas ya. Kurang bagus ya kalau saya chart ya. Ini pasti open turun, closing naik. Ya, open turun, closing naik. Ini benar-benar candle seperti itu. Dia opennya turun. Kebanyakan ini opennya dia turun, apalagi bisa sampai ambles, closing tarik. Kalau ditanya posisinya tidak uptrend ya, lagi di persimpangan lah, tidak uptrend, tidak downtrend. Ya, kalau saya sih nggak terlalu suka sih saham-saham begini ya, nggak suka lah. Kalau ditanya support di 125, resisten ada di sekarang ada di 133 sampai 138 ya. Support ada di 125 yang mentok-mentok turun di 120. Kalau 120-nya turun hati-hati ya. Ya, kalau 120-nya jebol hati-hati. Tapi untuk sekarang ya lagi di persimpangan lah ya untuk food. Dibilang oke tidak, dibilang jelek juga tidak ya. Tapi ya ada tanda-tanda mulai menukik sih. Ada tanda-tanda dia mau menukik ke atas ya. Intinya kalau bisa bertahan di atas 130 ya, mentok-mentok di 125 lah. Dia ada potensi untuk naik ke atas. Tapi kalau jebol 125 ya turun lagi. Berarti dia hanya sideways di persimpangan, tidak uptrend. Ya, untuk food. Untuk sekarang resistnya ada di 133 sampai 138. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita diberikan kelancaran dalam aktivitasnya, tradingnya, rezekinya semua dilancarkan, dan kesehatannya selalu terjaga. Terima kasih. Salam cuan.